Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan kembali bagaimana kenikmatan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salat dan salam tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan mulia dengan seluruh keutamaannya dan keistimewaan. Semua orang Islam dimanapun mereka berada dunia ini berlomba-lomba untuk memperoleh keutamaan dengan meningkatkan intensitas ibadahnya dibandingkan bulan-bulan lainnya. Banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Salah satu cara adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa dosa kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, sahabat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan ini kita dapat memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, tidaklah hamba mengucapkan sesuatu yang lebih disenangi Allah Subhanahu wa taala daripada 4 kalimat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang paling aku suka adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa dengan mengucapkan kalimat istighfar kita dapat memperoleh pahala yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita lakukan itu memperbanyak sholat malam, atau sering kita sebut dengan sholat tarawih yang kita kerjakan di masjid ya, secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda pula dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri atau sholat di malam hari dalam bulan Ramadan ini dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan pula bahwa dengan melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih yang kita kenal di bulan Ramadan ini, kita dapat memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pula, barang siapa yang berdiri sholat di malam hari dengan 10 ayat Al-Quran, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Dalam hadis ini Rasulullah menunjukkan bahwa dengan melaksanakan sholat malam
dan membaca 10 ayat saja di dalam Al-Quran, kita memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didasari iman yang kuat dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua perintah tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa istighfar dan sholat malam merupakan amalan-amalan yang sangat-sangat dianjurkan, terkhusus di bulan Ramadan ini, karena ada tuntunannya. Ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dengan melakukan kedua amalan tersebut, kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh pahala yang besar dari Allah, walaupun masih banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulnya, tapi hanya 2 ini saja yang bisa kami sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak amalan-amalan khusus istighfar dan juga salat malam di bulan Ramadan ini, dan memperhatikan amalan-amalan yang lainnya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Cukup sekian yang bisa disampaikan, semoga ada guna dan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.